Bab 1146, Transformasi Tony dan Pencuri Kepala. Retakan. Dengan suara renyah, retakan tipis dan dalam muncul di tanah, berasap samar. Layar LCD yang menutupi seluruh dinding belakang juga terbelah, dan layar langsung menjadi hitam. Bau terbakar yang tidak menyenangkan tercium. Penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Tapi tidak ada yang lari. Kebanyakan orang berpikir bahwa ini adalah trik baru yang dirancang khusus oleh Tony. Senang? Kotaknya. Tony berteriak dan melambai pada Happy bahkan saat dia berlari ke sisi lain. Fat Happy berguling beberapa kali di atas tanah. Melihat tindakan Taipan, dia mengerti apa yang dia inginkan. Dia berguling beberapa kali lagi sampai dia berada di balik dinding. Dia bangkit dan berlari ke koper merah. Pria itu tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya berjalan tanpa tergesa-gesa ke arah Tony. Tony Stark, tahukah kamu bahwa keluargamu penuh dengan pencuri dan perampok? Retakan. Dia menyerang dengan cambuk di Tony, yang perlahan-lahan mundur. Tony melangkah mundur dan menghindari cambuk itu. Dinding di belakangnya terbelah lagi. Semua orang berteriak lagi, dan kamera serta telepon titanium diangkat untuk merekam apa yang sedang terjadi. Dalam menghadapi bahaya, Tony menyadari bahwa dia tidak terlalu gugup. Dibandingkan dengan kepala arang, yang tampak seperti dewa pertempuran, pria di depannya dengan cambuk itu hanyalah seekor ayam yang lemah. Luke bisa dengan mudah menghindari dua serangan bahkan tanpa mengenakan armor logam. Dibandingkan dengan Luke dan anak panah talinya, Tony merasa bahwa pria ini hanyalah anak TK. Tetapi Tony segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pendatang baru itu tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Kedua cambuk itu berderak, tetapi tidak menyerang berulang kali. Tony terpaksa melompat-lompat saat pria itu mengejek ayahnya. Terdengar peluit pendek, dan dari sudut matanya, Tony melihat Happy di koridor di belakangnya dengan koper merah di tangannya. Dia senang. Api. Begitu dia mengatakan itu, beberapa penjaga keamanan yang sudah mengangkat senjata dengan tegas menarik pelatuknya. Semuanya terjadi terlalu cepat sekarang, dan mereka waspada terhadap penyerang yang terlihat seperti mengenakan baju besi logam. Jika Taipan itu tidak membuka mulutnya, mereka tidak berani menggunakan senjata mereka dengan santai, takut mereka akan membunuhnya atau melukai warga sipil secara tidak sengaja. Tapi selama Tony berkata begitu, itu bukan tanggung jawab mereka, ini adalah jaminan Stark Industries. Beberapa peluru ditembakkan ke arah penyerang. Pria itu menyerang dengan cambuknya, dan lebih dari 10 peluru dibelokkan. Tony melompat ke balik dinding dan menginjak koper merah, yang langsung terbuka. Dia membungkuk dan memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan, lalu mengangkat kotak itu ke dadanya. Armor merah dan perak segera melebar dari koper untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Tony merentangkan tangan dan kakinya dalam pose standar. Beberapa potong baju besi muncul dari bingkai utama jas dan dengan cepat digabungkan bersama. Pada akhirnya, topeng perak helm itu terbalik dan matanya bersinar putih. Seluruh proses hanya membutuhkan waktu 5 detik, dan Tony menjadi Iron Man sekali lagi. Retakan. Dinding di depannya terbelah oleh cambuk putih kebiruan. Penyerang menatapnya melalui celah dengan mencibir, seolah-olah dia tidak terkejut bahwa dia mengenakan baju besi. Tony mengangkat tangannya, dan lingkaran di telapak tangannya menyala dengan ledakan meriam. Cambuk putih kebiruan menyerang lagi. Tony sedikit merunduk, dan ujung cambuk itu melengkung saat mengenai pergelangan tangannya dari samping. Power Up Palm Cannon segera terputus. Tony segera pindah ke samping dan mengangkat tangannya yang lain. Setelah dia dipukul oleh Batman hanya 2 hari yang lalu, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pihak lain menguasai ritme dalam pertempuran. Menyerang dari posisi tetap bukanlah hal yang baik. Bang! Meriam telapak tangan ditembakkan, tetapi cambuk dicambuk hampir pada saat yang bersamaan. Keduanya bertabrakan dengan ledakan keras, gelombang kejut beriak keluar untuk menendang angin yang kacau. Namun, penyerang tidak terluka. Dia bahkan menyeringai jahat sambil terus memukul dengan cambuknya. Serangan dari meriam telapak tangan adalah ledakan energi, yang hanya berlangsung sesaat, tidak seperti cambuk. Sang Taipan jelas tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya melawan manusia super, dan tertangkap basah saat cambuk melilitnya erat-erat. Notifikasi Jarvis terdengar tanpa henti, dan sistem internal sangat tidak stabil. Cambuk si penyerang sangat unik. Outputnya diubah menjadi energi plasma, objek lemah apapun di jalurnya secara alami akan terbelah dua. Armor logam Tony, di sisi lain, tidak terlalu rapuh. Bahkan Mark V, yang merupakan setelan paling rapuh, dapat menahan kerusakan dari cambuk plasma untuk saat ini. Namun, cambuk itu juga sangat mengganggu armor Iron Man. Output daya Mark V sangat tidak stabil,
sehingga Tony tidak dapat segera melepaskan diri dari cambuk plasma. Pada saat yang sama, penyerang mengayunkan cambuk lain yang dia pegang. Peluru yang ditembakkan oleh penjaga keamanan Stark dan petugas polisi dibelokkan, terbang entah kemana. Jelas, cambuk itu memiliki fungsi pertahanan yang cukup bagus. Armor penyerang tidak lengkap, mungkin karena metode pertahanan terpentingnya bukanlah armor. Tony mencoba berdiri, tetapi jantungnya tiba-tiba menegang. Penglihatannya menjadi kabur dan sulit baginya untuk bernapas. Dia baru saja bangun sedikit, ketika lututnya menyentuh tanah lagi. Sial, tubuhnya benar-benar bertingkah pada saat seperti ini. Setelah mendapatkan lubang di dadanya dan menggunakan reaktor busur untuk menarik pecahan peluru yang dekat dengan hatinya, dia telah menderita keracunan palladium selama berbulan-bulan. Setelah dia diculik terakhir kali, dia memastikan untuk membawa setelan logam bersamanya setiap saat. Dia tidak ingin tertangkap basah dan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Pada akhirnya, armor itu baik-baik saja, tetapi ada masalah dengan tubuhnya. Jika saya memiliki fisik kepala arang, saya masih bisa mengalahkan orang ini bahkan jika reaktor busur tidak berfungsi. Tony entah kenapa memikirkan monster berbentuk manusia yang dia lawan sebelumnya. Dia tidak mau mengakui kekalahan lagi. Tidak mungkin, orang ini sangat lemah, tapi aku benar-benar ditekan. Jika orang itu mendengar tentang ini, dia akan mengejekku lain kali. Memikirkan itu, Tony tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya menyala, yang berarti dia sangat fokus. Kemudian, ada kilatan cahaya putih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Apakah dia berhalusinasi, atau kondisinya semakin memburuk? Melihat gambar virtual di depan matanya, dia melihat bayangan gelap jatuh diam-diam dan cepat dari langit. Tony tahu siapa yang akan datang saat dia melihat jubah yang meluncur dan gaya diam-diam tanpa suara itu. Bayangan hitam menukik turun dari langit seperti kelelawar yang berburu makanan di kegelapan. Itu berputar dengan gesit di udara dan melewati di antara cambuk putih kebiruan untuk menendang penyerang di belakang. Bab 1147, Dewa Penyergapan, Dewa Hukuman. Bang! Penyerang, yang telah menindas Taipan dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik, langsung memakan kotoran saat dia berguling 10 meter di atas panggung yang mulus. Penonton akhirnya menyadari bahwa ada seseorang di sini untuk membantu Iron Man. Mereka hanya bisa mengutuk keras, entah bagaimana bersimpati dengan si penyerang. Lagi pula, kebanyakan orang tidak pernah mengalami pukulan di wajah dan pantat pada saat yang sama, sementara penyerang ini langsung merasa bersyukur. Di atas panggung, Tony juga memperhatikan bahwa lampu listrik putih kebiruan dari cambuk itu telah menghilang. Tanpa gangguan ini, cambuk tidak berarti apa-apa bagi armor logam. Dia merobek cambuk yang melilitnya dan melihat ke atas dengan ekspresi kesal. Hei, aku belum mulai serius. Kenapa kau memukulnya? Luke meliriknya dan mengusap pinggangnya, mengirimkan bayangan. Si penyerang, yang hendak bangun, merasakan sesuatu mengencang di sekelilingnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tali yang terikat pada panah kelelawar hitam melingkari dirinya. Dia melenturkan tangannya dan mencoba memutuskan tali itu. Luke muncul di depan penyerang dan meninju wajahnya. Penyerang itu jatuh ke belakang. Penonton bersorak dan meneriakkan kata-kata seperti, keren, luar biasa, dan sempurna. Luke meraih penyerang dan mengirim permintaan komunikasi ke Tony, yang tampak sedih. Tony segera mengangkatnya. Dia di sini untukku. Tidak bisakah Anda membiarkan saya menanganinya? Petik 2. Bagaimanapun, saya sudah selesai. Lukas mendengus. Benda di dadanya ini sepertinya adalah reaktor busur. Yang terbaik adalah menyingkirkannya dengan cepat, atau Anda akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Tony berubah serius. Aku akan meminta Happy mendapatkan mobilnya. Luke dengan sengaja bertanya, tidak bisakah kamu terbang dan membawanya bersamamu? Tony mengalami depresi. Mark 5 saya tidak memiliki fungsi terbang. Luke memberi, dan kemudian berkata, kalau begitu aku akan memberimu alamatnya nanti. Anda bisa pergi dan menangkapnya kalau begitu. Petik 2. Tony, Saat berikutnya, Luke meraih penyerang dan melesat melintasi panggung sebelum melompat ke tepi. Penonton di depan panggung berseru serempak dan bersandar ke belakang, seolah takut dipukul. Tapi mereka segera sadar kembali. Tunggu, bukankah lebih baik jika Batman benar-benar terjun ke tengah-tengah mereka? Sial bagi mereka, ketika Luke melompat, jubah kelelawarnya langsung mengeras, dan dia menggunakan momentum untuk meningkatkan kecepatannya saat dia terbang membentuk lingkaran besar di atas kepala puluhan ribu penonton, dan menghilang ke langit malam bersama penyerang.
Penonton hanya bisa mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melacak sosok itu, seperti puluhan ribu kucing yang ditarik ke tongkat kucing. Setelah sosok itu menghilang, pemandangan itu hening sejenak, sebelum tiba-tiba menjadi berisik lagi. Berteriak, bersiul, berteriak, melompat dan berpelukan, semua orang bersemangat. Penonton yang memiliki kamera profesional dan ponsel titanium sangat antusias. Lihat apa yang telah mereka ambil. Ini adalah pertarungan kelelawar besi melawan penjahat super, yang sejuta kali lebih baik daripada beberapa pertunjukan. Mereka akan mengunggah video dan foto ke F2F besok, tidak, malam ini, dan berkata, saya ada di sana, itu saya. Beberapa menit kemudian, Tony pergi dengan tergesa-gesa. Luke sudah kembali ke mobil saat itu, dan melanjutkan patroli dengan Selina. Tidak perlu memasuki venue. Ada puluhan ribu orang di dalamnya. Jika keadaan menjadi sangat kacau, itu akan sia-sia bahkan jika mereka pergi. Lebih baik mengarahkan lalu lintas di sekitar venue. Lagi pula, banyak orang tidak lagi tertarik dengan pertunjukan resmi setelah itu, dan mulai pergi. Di antara mereka, para reporter dan orang-orang lain yang berhasil mengabadikan acara tersebut di depan kamera adalah yang paling antusias. Beberapa kali, Luke dan Selina berpapasan dengan beberapa orang yang menghalangi jalan, yang ternyata adalah paparazzi yang sedang mengumpulkan berbagai macam rekaman adegan itu. Lupakan Iron Man dan penyerangnya. Kamera yang tak terhitung jumlahnya telah difokuskan pada Tony Stark pada saat itu, dan dia telah ditangkap di film dengan sangat jelas. Kemudian, sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya, Batman memukuli si penyerang, dan pada dasarnya tidak ada rekaman pertempuran itu. Beberapa orang yang hadir telah merekam bagaimana Batman muncul. Iron Man baru-baru ini akan mendorong Batman keluar dari pusat perhatian. Terlepas dari sejumlah besar penggemar hardcore, banyak paparazzi dan bahkan penonton merasa bahwa ini masuk akal. Tapi setelah Batman muncul lagi 2 hari yang lalu, dan dengan satu pukulannya yang anggun atas penjahat super itu malam ini, banyak orang kembali sadar. Ini adalah pahlawan super nomor 1. Ini adalah Batman. Dia dikenal sebagai malaikat hitam dan seperti orang suci. Jika Tony Stark memuaskan fantasi publik tentang superhero, maka Batman tak diragukan lagi memenuhi ekspektasi publik akan superhero. Selain menghukum kejahatan dan menganjurkan kebaikan, Batman tidak melakukan hal lain, dan tidak memiliki banyak eksposur. Banyak orang merasa bahwa nama Batman mungkin bukan berasal dari penampilannya, tetapi karena superhero ini hanya muncul di malam hari untuk menghentikan kejahatan, dan tidak pernah menerima pemujaan orang di bawah matahari. Batman hanya merasa bangga di hatinya. Dia hebat, tapi juga kesepian. Apa yang tidak diketahui oleh puluhan ribu orang yang bersemangat di tempat kejadian adalah bahwa pada saat itu, seorang detektif kecil sedang bekerja dengan rajin di luar venue, dan mengeluarkan tiket besar kepada seorang pria yang telah parkir secara acak. Dari paparazzo yang menghentikan mobilnya secara acak dalam mengejar berita, seseorang menemukan bahwa stasiun TV ini baru-baru ini datang dengan banyak materi, Bat Iron CP. Seorang detektif tertentu dengan tegas mengambil keuntungan dari posisinya untuk memberi NYPD rejeki nomplok kecil. Ekspresi Selina tidak terganggu, seolah-olah mereka berdua sedang berpatroli dengan rajin. Adapun mereka beralih ke mengeluarkan denda parkir, dia sangat menyadari bahwa ini hanya mencari orang untuk bertindak sebagai saksi. Mereka adalah orang pertama yang menemukan penyerang, tetapi tidak memasuki tempat tersebut untuk memberikan bantuan, mereka bisa menggunakan alasan bahwa tidak ada cukup waktu. Bagaimanapun, serangan itu telah terjadi dan berakhir terlalu cepat. Sebagian besar penjaga keamanan dan petugas polisi di tempat itu bahkan belum mencapai panggung. Jika Luke tidak pernah menunjukkan wajahnya, itu adalah kegagalan kecil. Kamera pengintai dan denda parkir yang dikeluarkan di luar venue adalah penutup terbaik mereka. Mereka sibuk sampai jam 10 malam. Setelah bekerja lembur, mereka pulang. Luke kemudian pergi melalui lorong bawah tanah dan pergi ke gudang tua di New Jersey. Dia melepaskan penyerang dari Space 2. Dengan menggunakan berbagai peralatan pendeteksi di inventarisnya, dia memindai penyerang dan peralatannya sebelum mengirimi Tony alamatnya. Setelah mengirim pesan, dia tidak berkeliaran, dan pergi. Dia tidak menanyai pria itu atau mengambil apapun milik si penyerang. Penyerang ini mungkin berharga bagi orang lain, tetapi Luke tidak terpengaruh karena sistem telah mengambil sebagian besar nilainya. Sistem, kalahkan dan tangkap Ivan Vanko. Misi selesai. Total pengalaman, 200. Total kredit, 200. Tingkat kontribusi, 90%. EXP plus 180. Kredit plus 180. Bab 1148, Penggemar Panen, Masalah, dan Terbagi.
Luke cukup terkejut dengan notifikasi sistem. Sebagai orang jahat klasik dengan kecurigaan baju besi Iron Man, dan yang menyemburkan banyak garis supervillain, Ivan hanya bernilai 200 poin. Dia hanyalah aib bagi penjahat. Juga, menurut pengalaman dan poin kredit dari misi ini, dia mungkin tidak datang ke sini untuk menyakiti siapapun kecuali Tony Stark. Juga, saat dia ditandai sebagai jahat dalam sistem, itu adalah warna merah yang paling terang. Merah muda berarti kejahatan kecil, dan tingkat bahayanya setara dengan hooligan standar, siapapun yang mencuri barang atau menjual ganja lebih sering akan dimasukkan. Ditambah dengan 200 poin yang diberikan oleh sistem, ini berarti Ivan ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Dia baru saja melakukan beberapa hal buruk paling banyak, yang benar-benar tidak terduga. Jadi, alih-alih membunuhnya, Luke memutuskan untuk menyerahkannya kepada Tony. Tentu saja, pengalaman dan kredit hanyalah salah satu keuntungannya. Hadiah lainnya adalah daftar kemampuan yang dia peroleh setelah mengalahkan Ivan. Ivan Vanko ini memiliki sebagian besar kemampuan Stark, tetapi beberapa tidak terlalu kuat. Namun, setelah Luke beralih ke kemampuan Ivan, dia menemukan informasi tentang Iron Man Armor tiruan ini, termasuk sumber energi yang tampak seperti reaktor busur. Sebenarnya, itu memang reaktor busur, tetapi memiliki RPM rendah dan output rendah. Alasan utama untuk masalah ini adalah bahwa Ivan tidak memiliki banyak uang untuk menyempurnakan baju besi. Itu juga alasan mengapa baju besi itu hanya bisa melompat, dan mengapa itu tidak lengkap. Tanpa cukup uang, dia tidak akan mampu membangun inti energi yang kuat, sehingga memiliki banyak fungsi yang berkurang. Hal yang paling menonjol tentang baju besi ini adalah 2 cambuk plasma, yang membuktikan bahwa dia bukan hanya peniru, tetapi seorang ahli. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa baju besi Ivan adalah murni buatan sendiri, dan dia sangat miskin. Bahan mentah yang digunakan untuk membuat armor setengah jadi ini hanya berharga sekitar $1 juta, namun dia mampu membuat Tony terjepit dengan itu. Jika dia memiliki $100 juta untuk dibelanjakan pada baju besi, produk akhir tidak akan jauh lebih buruk daripada setelan Iron Man Tony. Tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, tidak perlu menyebutkan betapa merepotkannya Tony, apalagi masalah yang dialami Ivan. Hal utama adalah bahwa inti energi terlalu mirip dengan reaktor busur. Ditambah dengan setelan Batman 2.0 milik Luke, jelas bahwa dia telah mengumpulkan elemen dasar untuk setelan Iron Man. Beberapa hari yang lalu, Tony menolak untuk menyerahkan setelan Iron Man dan semua teknologi terkait pada sidang di Kongres. Pada akhirnya, seorang penyerang dengan setelan setengah jadi muncul, yang sangat canggung. Orang-orang dari Kongres baru saja ditampar. Sekarang setelah ada kesempatan, mereka akan memaksa Taipan untuk menyerahkan baju besinya sekali lagi. Luke hanya menyebutkan kemungkinan ini dalam pesannya kepada Taipan, dan menyuruh Tony untuk berhati-hati. Tapi itu mungkin tidak akan lama sebelum semua pemirsa di Amerika melihat Taipan di TV lagi. Adapun konflik antara Tony dan Ivan, dia tidak terlalu peduli. Tony punya cukup uang dan pengaruh untuk menyelidiki semuanya dengan jelas. Saluran berita di seluruh Amerika meledak lagi malam ini. Ada sejumlah besar berita, dan saksi langsung, di F2F mengadakan pesta besar. Itu berbeda kali ini. Saat Tony menghajar Obaja, SHIELD memblokir berita tersebut. Belum pernah ada adegan 2 Iron Mans saling bertarung di TV, apalagi pertarungan Batman dan Iron Man. Sekarang, pertarungan besar pertama, antara Bat Iron CP melawan supervillain, akan segera ditayangkan, dan semua orang menjadi gila. Yang dilakukan Iron Man hanyalah menghindar atau berlutut, dan penyerangnya, Whiplash, dijatuhkan dan diikat dengan satu gerakan dari Batman. Bahkan jika seluruh pertempuran memakan waktu kurang dari 1 menit, itu tidak mengurangi pentingnya momen sensasional ini. Itu karena faktor kunci dari pahlawan super, penjahat super, pahlawan super yang bekerja bersama, dan penjahat super yang dikalahkan semuanya menjadi hidup, itu adalah komik strip superhero kehidupan nyata. Beberapa penonton berteriak meminta lebih. Misalnya, siapa bos para pahlawan super? Pada titik ini, penggemar Batman dan Iron Man yang bodoh meluncurkan segala macam debat, dan para pejuang keyboard hardcore bahkan begadang untuk mendukung pahlawan mereka. Tapi Iron Man dan Batman jelas memiliki hubungan khusus. Kedua belah pihak melakukan debut mereka pada saat yang sama, dan menyelamatkan banyak korban selama gempa California. Ini adalah perbuatan baik yang tidak bisa dibantah dan digunakan untuk menilai siapa yang lebih baik. Kali kedua mereka muncul bersama adalah ketika Batman mengunjungi Iron Man pada malam hari beberapa hari yang lalu, dan mereka berdua pergi ke Staten Island untuk bertanding. Ini hanya bisa membuktikan bahwa mereka dekat,
tetapi bukan siapa yang lebih baik. Tidak sampai penampilan ketiga mereka bersama, dalam pertemuan Iron Man dengan Whiplash, Batman menendang Whiplash di saat yang kritis. Ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka dekat, dan juga bahwa Batman sedikit lebih baik. Tetapi penggemar Iron Man dapat berargumen bahwa Tony tidak mengenakan setelan utama. Ada banyak perdebatan di internet, tetapi untuk saat ini, tidak ada yang menginjak pahlawan super favorit pihak lain untuk membicarakan favorit mereka sendiri. Maka, kekuatan jahat ketiga muncul. Mereka percaya bahwa hasil terbaik untuk Batman dan Iron Man adalah untuk bersama. Para bidat ini kemudian langsung diserang oleh para penggemar setia di kedua belah pihak. Orang-orang yang menyukai mereka mengakui tindakan mereka dan menganggap mereka sebagai pahlawan, dan berfantasi untuk menjadi seperti mereka. Kebanyakan wanita yang menyukai mereka ingin bertemu dan jatuh cinta dengan mereka suatu hari nanti, seperti Sirah. Tapi, bersama, para penggemar di ketiga partai sangat tegas, dan tidak ada yang bisa meyakinkan orang lain. Saat itu, Tony sedang sibuk berusaha mendapatkan Ivan kembali untuk melihat apakah teknologi Iron Man miliknya telah bocor. Luke sibuk memeriksa kemampuan pria itu dan mengujinya untuk melihat apakah mereka bisa dimasukkan ke dalam baju besinya sendiri. Orang-orang yang terlibat terlalu sibuk untuk mengikuti berita. Keesokan harinya, Luke dan Selina pergi ke Expo seperti biasa. Apa yang terjadi tadi malam tidak mempengaruhi pameran. Sebaliknya, lebih banyak orang mengalir ke tempat itu. Kebanyakan orang naik ke panggung terlebih dahulu untuk mengaguminya. Jika mereka tidak melihat sendiri adegan pertempuran Iron Man dan Batman, mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Berkat orang-orang ini, Luke dan Selina melemparkan lebih dari 20 orang ke pusat penahanan di pagi hari untuk menenangkan diri, dan Luke mendapatkan 100 poin pengalaman dan kredit. Saat mereka sedang makan siang di dalam mobil, Selina dengan santai bertanya apakah mereka akan mengunjungi stand independen hari ini, dan Luke menepuk dahinya. Aku lupa tentang Ben. Bab 1149, Merek Khusus, Penyiksaan, Seorang Peneliti. Selina merasa itu aneh. Itemnya sepertinya tidak, tunggu, sepertinya itu berguna bagi kita. Luke mengedipkan mata padanya dan berkata, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang ketika kamu keluar untuk tugas? Mereka secara alami berbicara tentang bagaimana Selina mengeluh bahwa metode serangannya terlalu sederhana ketika dia keluar untuk pekerjaan pribadinya. Sekarang, dengan penemuan Ben, kehidupan malam New York pasti akan jauh lebih menarik. Luke mengeluarkan ponsel palsunya dan memberikan pesanan secara online ke perusahaan cangkang tertentu. Saat itu, Ben sedang mengendarai mobil lusuhnya pulang dengan ekspresi sedih. Dia tidak mampu untuk tinggal di New York, atau di sisi sungai Hudson di New Jersey ini. Setelah beberapa bulan menganggur, dia hanya bisa tinggal di rumah ibunya di Secaucus, New Jersey untuk sementara waktu. Bukan hal yang aneh bagi orang setengah baya yang menganggur untuk pulang dan makan masakan ibu mereka yang berusia 70 tahun. Tentu saja, apakah dia bersedia atau tidak adalah masalah lain. Ibu Ben tidak terlalu senang karena Ben kehilangan pekerjaannya, tetapi dia sangat tidak puas dengan bagaimana Ben bahkan tidak pernah mencari pacar. Memikirkan bagaimana tidak hanya dia tidak menghasilkan uang kali ini, dia masih akan dihina oleh ibunya karena tidak punya pacar, Ben merasa hari-harinya gelap. Itu hal kecil untuk tidak punya pacar, tetapi bagaimana jika dia kehabisan uang untuk penelitian? Sudah cukup baik bahwa ibunya memberinya cukup uang pensiun untuk dia hidupi, dia tidak bisa meminta lebih. Apakah dia benar-benar harus mencari pekerjaan sebagai peneliti, mengikuti pengaturan para petinggi bodoh itu dan selamanya melakukan penelitian yang membosankan? Ben jatuh dalam keputusasaan. Bahkan ketika teleponnya tiba-tiba berdering, dia hanya meliriknya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dia tidak tertarik untuk mengangkatnya. Apakah seseorang menelepon untuk membeli penemuannya? Itu tidak mungkin. Sejak kemarin, selain satu panggilan telepon dari ibunya, entah seseorang menjual sesuatu atau nomor yang salah. Tetapi nomor yang tidak dikenal itu terus-menerus, dan berdering 7 atau 8 kali. Ben menginjak rem dengan marah dan mengangkat panggilan itu. Sial, saya tidak membeli asuransi, kondom, produk bank, telepon murah, atau apapun. Saya sangat miskin, saya harus makan seastriste. Apakah Anda ingin memakannya juga? Saya akan mengirimi Anda beberapa kilogram ketika keluar untuk mengisi mulut Anda para penjual. Petik 2. Ada keheningan yang mati di ujung sana. Pihak lain mungkin tidak menyangka Ben begitu murung. Beberapa detik kemudian, suara sopan terdengar. Halo, apakah ini Tuan Ben Bennett? Setelah melampiaskan amarahnya,
Ben terengah-engah. B-Start, saya juga tidak ingin kartu kredit. Aku bangkrut sekarang. Suara di ujung sana masih sopan dan formal. Sepertinya kamu butuh pekerjaan, kan? Ben tercengang. Sebuah pekerjaan. Saya tidak mengirimkan resume. Orang di ujung telepon itu tertawa. Tidak apa-apa. Pekerjaan yang datang mengetuk pintu Anda selalu merupakan hal yang baik, Tuan Bennett. Persis seperti itu, Ben duduk di dalam mobil dan mengantre selama setengah jam. Saat percakapan berlanjut, ekspresinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Pada akhirnya, dia menutup telepon dan tidak bisa lebih bersemangat lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar dari mobil dan mengangkat tangannya ke langit. Hahaha, aku punya pekerjaan. Saya punya uang. Sebuah mobil mewah melaju melewatinya, dan gadis di dalam mobil itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bu, ada apa dengannya? Wanita itu mendengus. Tidak apa-apa, itu hanya orang gila lainnya. Sementara itu, Luke melihat pesan teks dari pengacara yang disewa perusahaan cangkang. Dia berbalik sambil tersenyum. Saya membeli penemuan itu seharga setengah juta. Gaji tahunannya adalah 200.000, ditambah 5% dari paten apapun. Dia telah menandatangani kontrak selama 50 tahun. Puas. Selina berpikir sejenak. Tidak buruk, tapi bukankah 50 tahun terlalu lama? Lukas mengangkat bahu. Kenapa lagi dia menetapkan biaya penalti 10 juta? Dia tidak benar-benar idiot. Dia hanya lebih suka bermain dengan teknologi. Kami tidak berharap penemuannya menghasilkan uang. Selina berkata, kalau begitu, tidak bisakah kita membeli teknologinya saat ini? Dia masih ingin menjualnya, kan? Luke berkata, tidak ada seorang pun di Departemen Pertahanan yang menyukai orang ini, dan dia memiliki sumber daya yang sangat sedikit. Namun, jika saya memberinya anggaran penelitian 1 hingga 10 juta setahun, apakah menurut Anda dia tidak akan dapat menemukan beberapa teknologi baru dan menarik? Setelah memikirkannya, Selina harus setuju dengannya. Apa yang Luke tidak katakan adalah bahwa investasi jangka panjang itu untuk Selina. Dia bukan seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu. Apakah dia seorang detektif atau main hakim sendiri, satu-satunya tipe orang yang akan dia bunuh tanpa ragu-ragu adalah seperti Kilgrave. Luke tidak berencana untuk mengubah kebiasaannya. Setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri. Dia tidak bisa berpikir bahwa Selina salah hanya karena dia tidak lugas seperti dia. Tanpa sistem, dia mungkin telah membuat pilihan yang sama. Tetapi Luke selalu merasa bahwa membiarkan orang-orang tertentu hidup juga merupakan bentuk hukuman, asalkan mereka tidak hidup terlalu nyaman. Dan mainan kecil Ben sangat bagus dalam hal ini. Dengan beberapa dari mereka, semakin lama efeknya bertahan, semakin baik. Misalnya, orang besar yang tidak bisa berhenti kentut selama seminggu akan kehilangan semua martabatnya. Dengan logika yang sama, bedak gatal dan minyak kram tidak akan membunuh siapapun, tetapi pada dasarnya dapat membuat seseorang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan apapun. Akan sangat sulit bagi para jagoan geng untuk terlihat tangguh dan mengintimidasi bawahan mereka. Memikirkan bagaimana akan ada legenda New York di masa depan dari orang-orang hebat yang kentut, kram, atau gatal, Luke penuh antisipasi. Ada cerita dari kehidupan sebelumnya yang selalu dia ingat, kakak tetangga saya selalu menjadi tiran sekolah, dan tidak ada yang berani menentangnya. Suatu hari, dia berkelahi, dan mengeluarkan dari sakunya tongkat transformasi gadis penyihir yang dimainkan saudara perempuannya. Jelas, kebijakan terbaik adalah menyiksa hati seorang pria. 2 hari kemudian, Luke dan Selina akhirnya dibebaskan dari tugas patroli. Kecuali serangan pada upacara pembukaan, semuanya berjalan lancar di pameran. Meskipun lebih dari 2.000 orang telah dimasukkan ke dalam pusat penahanan yang baru saja disumbangkan Stark Industries ke Departemen Kepolisian, masih harus dikatakan bahwa ini adalah pameran yang sukses, damai, dan produktif. Luke juga terbangun dari kegembiraan mendapatkan kemampuan baru Tony dan Ivan, dan dia kembali fokus pada kemampuan Nikki dan Monica. Baik kontrol otot dasar maupun imitasi dasar tidak terlalu kuat. Tetapi pada orang yang sama, kedua kemampuan itu saling bermain dengan sangat baik. Ambil Nikki dan Monica, misalnya. Orang biasa dengan combo kedua kemampuan ini dapat dengan mudah membunuh 3 hingga 5 pasang Nikki dan Monica. Elementary Muscle Control adalah perangkat kerasnya, dan Elementary Imitation adalah perangkat lunaknya. Kontrol otot dasar adalah teknik bertarung yang harus dipelajari dan diasah sendiri. Imitasi dasar tidak dapat sepenuhnya digunakan ketika dibatasi oleh fisik seseorang. Menggabungkan keduanya, di sisi lain, menggabungkan kekuatan dan teknik, dan dapat menciptakan kemampuan tempur jarak dekat yang mendekati level Luke.
Bab 1150, Combo Teknik Surgawi dan Ambisi Guru. Sekarang Luke memiliki dua kemampuan ini, dia menemukan setelah beberapa penelitian kasar bahwa mereka bahkan lebih berguna daripada yang dia bayangkan. Baginya, kelemahan terbesarnya adalah fisiknya tidak cukup baik, yang membatasi penggunaan kemampuannya. Luke yang memiliki 40 strength, 27 dexterity dan 40 mental strength, juga memiliki elementary self-healing, quick reflex, dan physical outburst. Dia bisa dengan mudah melakukan gerakan yang tidak bisa dilakukan orang biasa, dan dia tidak takut melukai dirinya sendiri saat dia menguji elementary muscle control. Kecuali fakta bahwa itu lebih sering menyakitkan, itu bukan masalah besar. Dia mengubah kontrol otot ini, yang awalnya merupakan kartu truf, menjadi keterampilan biasa. Nikki menyebutnya, ledakan, tapi Luke lebih suka menyebutnya, berserk. Kartu truf ini mirip dengan physical outburst, hanya saja lebih seperti peningkatan kekuatan. Itu memiliki efek samping yang serupa, yaitu cedera fisik yang tersembunyi. Ada banyak kemungkinan dalam menggabungkan berserk dengan physical outburst. Luke merasa bahwa selama dia mempelajari dan mengasah combo ini untuk sementara waktu, itu mungkin berubah menjadi kemampuan baru. Bahkan ketika kontrol otot tidak digunakan dalam ledakan, itu bisa membuat penyesuaian kecil pada gerakannya sehingga ototnya dapat mendukung gerakan yang sulit, sehingga secara signifikan meningkatkan kemampuan tempurnya. Terakhir, ia memiliki fungsi pendukung lainnya. Dengan sedikit fokus, Luke bisa mengubah bentuk ototnya sampai batas tertentu, apakah itu wajah atau tubuhnya. Dengan kata lain, bahkan tanpa sistem 1000 wajah, dia bisa langsung mengubah penampilannya. Dia tidak bisa berubah menjadi wajah orang lain, tetapi sangat mudah untuk membuat wajahnya tidak bisa dikenali. Dapat dikatakan bahwa kontrol otot adalah keterampilan surgawi, multifungsi yang jauh lebih berguna daripada yang dia duga. Tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan imitasi dasar Monica. Imitasi dasar terdengar sangat sederhana, itu memungkinkan seseorang untuk dengan cepat meniru gerakan orang lain. Pada pandangan pertama, itu tidak terlihat seperti masalah besar, tetapi ketika tiruan cepat ini diterapkan untuk meningkatkan kemahiran dalam hitungan menit dan bukan hari, keterampilan ini jauh lebih ajaib daripada kontrol otot dasar. Ambil Monica, misalnya, jika orang lain membutuhkan waktu 1 tahun untuk belajar taekwondo, dia hanya membutuhkan waktu 3-5 hari, satu-satunya perbedaan adalah dalam kesadaran tempur dan fisik. Dia bahkan tidak perlu bergerak secara pribadi, dia hanya perlu menonton demonstrasi langsung beberapa kali dari samping untuk benar-benar memahami gerakan ini. Dia tahu persis bagaimana mengerahkan kekuatan dan mengoordinasikan gerakannya. Dia cukup cepat seperti salinan. Tapi mirip dengan elementary muscle control, batasan sebenarnya dari kemampuan ini adalah orang itu sendiri. Tanpa kesadaran tempur yang cukup dan fisik yang cukup baik, mustahil bagi orang rumahan yang gemuk untuk tiba-tiba melakukan putaran di udara dan mendarat dengan mantap, bahkan jika dia tahu setiap langkah prosesnya. Kemampuan ini lebih seperti kaca pembesar, yang membuat semua gerakan fisik menjadi lebih sederhana. Kebetulan Luke memiliki kesadaran dan pengalaman tempur yang cukup, dan tubuh yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dengan kemampuan masing-masing Nikki dan Monica, kemampuan tempur mereka meningkat beberapa kali lipat. Adapun Luke, yang memiliki kombinasi dua kemampuan, bukan hanya kemampuan bertarungnya yang meningkat, dia juga sekarang memiliki kesempatan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia mahir dalam berbagai senjata dingin, senjata api, dan parkour ekstrim, tetapi tanpa pelatihan yang cukup, sulit baginya untuk melakukan semuanya pada saat yang bersamaan. Secara alami, itu tidak lagi menjadi masalah. Dengan fisiknya yang kuat, dua kemampuan baru, dan sejumlah besar keterampilan dasar, dia akan menjadi ahli dalam sebagian besar keterampilan yang berhubungan dengan pertempuran setelah 3 hingga 5 hari pelatihan. Dia tidak hanya dapat belajar, tetapi juga menguasai keterampilan yang lebih tidak biasa seperti tombak, busur dan anak panah, menunggang kuda, bermain ski, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memperoleh dua kemampuan yang sangat cocok ini, Luke benar-benar yakin bahwa dia akan menjadi master tempur. Juga, master tempur ini akan berada dalam skala kosmik, dan tidak terbatas pada bumi. Kecakapan tempur dasarnya sudah mencapai puncaknya di bumi. Kecuali beberapa tokoh besar misterius yang hanya dia dengar, dia tidak khawatir tentang hal lain. Jika Luke diberi waktu beberapa tahun, tidak akan ada banyak orang di alam semesta yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan murni. Seperti halnya pekerjaan atau industri apapun, semakin tinggi Anda naik, semakin sedikit orang di sana. Jika ada selusin orang di bumi yang mahir dalam elementary combat,
mungkin hanya ada puluhan alien di seluruh alam semesta yang mahir dalam intermediate combat. Adapun kecakapan tempur tingkat lanjut, sulit untuk mengatakan apakah kemampuan ini ada. Dewa petir adalah contoh yang bagus. Bahkan, Dewa Asgardian ini yang telah hidup selama ribuan tahun tidak akan membuang energinya untuk terlalu banyak keterampilan bertarung. Dia hanya perlu memilih satu atau dua yang paling cocok untuknya, seperti kemahiran palus satu tangan tingkat lanjut, dan kemudian mendapatkan senjata surgawi yang cocok untuk melepaskan kemampuan tempur terbesarnya. Tidak perlu bekerja pada semua keterampilan tempurnya. Selama Thor memiliki palu Mjolnir dan menggabungkannya dengan kemahiran palus satu tangan tingkat lanjut, akan sulit bagi Luke untuk mengalahkannya tanpa senjata surgawi khusus. Ini adalah pertanyaan khas apakah lebih baik menjadi Jack of all trades atau Master of one. Keuntungan Luke adalah mode pembelajaran Super Daddy System, yang merupakan cheat pertamanya. Selanjutnya, dia memiliki dua kemampuan baru ini. Mereka tidak hanya memungkinkan dia untuk melepaskan 100% atau 200% dari kekuatannya, dia akan dapat dengan cepat mempelajari gerakan pihak lain dalam pertarungan, ini setara dengan cheat kedua. Reaksi antara keduanya bukanlah kombinasi, tetapi perkalian, atau bahkan peningkatan eksponensial, jadi dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menghususkan diri dalam pertempuran. Jika dia menggunakan palu, dia tidak akan kalah dengan Thor, atau Captain America jika dia menggunakan perisai, atau Hawkeye jika dia menggunakan busur. Bagi Luke, semua ini bukan lagi mimpi. Setelah mengetahui dua kemampuan ini, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya dan bergumam, aku masih harus berterima kasih dengan benar kepada Nikki dan Monica. Di masa depan, saya akan bertanya kepada mereka apa impian mereka, dan mencoba membantu mereka mencapainya. Dia selalu merasa bahwa bahkan jika orang lain tidak tahu tentang sistem memperoleh kemampuan, dia sendiri tidak bisa bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Karena dia telah memilih untuk membunuh orang jahat demi pengalaman dan poin kredit, dia harus bermurah hati dalam ucapan terima kasihnya kepada orang-orang yang membantunya. Itu adalah rasa keadilannya sendiri. Kalau tidak, berdasarkan bagaimana sistem menilai sesuatu, dia bisa membunuh orang jahat tanpa rasa bersalah, tapi dia tidak akan memiliki hati nurani yang bersih ketika mendapatkan keuntungan dari orang yang tidak bersalah. Misalnya, Luke telah berusaha keras untuk membantu Ibu Alicia mencari pekerjaan setelah Alicia memberinya hidung tajam di Houston. Namun, mereka tidak tahu bahwa Luke lah yang melakukannya. Berkat rasa terima kasih gadis itu, dia memperoleh hidung tajam, keterampilan suci ini, sejak awal. Baik dalam memecahkan kasus atau mengumpulkan poin kredit, kemampuan ini memainkan peran vital yang tak terbayangkan. Jadi, dia akan memastikan bahwa gadis kecil, Alicia, menjalani kehidupan yang nyaman. Jika dia memiliki beberapa keterampilan ketika dia dewasa, dan ingin menghasilkan banyak uang, dia bersedia diam-diam berinvestasi padanya. Dia memperlakukan semua orang sama, seperti Carol dan Tony, dan akan membayar mereka semua kembali. Hanya dengan begitu dia akan merasa nyaman.